Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimat jamaah salat maghrib Masjid Nurul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tidak pernah lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua dan memberkahi nikmat tersebut dan menjadikan nikmat tersebut sebagai tambahan pahala untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan hisab yang mudah atas nikmat tersebut. Allahumma amin. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bughyatul Mutatawwi' min Shalatil Tatawwu' karya Syekh Muhammad Salim Basmun hafizallahu ta'ala wa iyyakum ajma'in. Yaitu kita masuk pada pembahasan sholatul taubah, sholat taubat. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, yang bagi lil muslimi an yahrisa ala taqwallahi ta'ala. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muraqabatihi, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adamul wuqu' fil ma'siyah. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Akan tetapi fa'in adnaba, kalau misalnya seorang muslim namanya manusia, dia pun terjatuh ke dalam dosa, maka apa yang harus dia kerjakan? Badar ila taubat wal inabah, segera dia menuju kepada taubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi shalah 'inda taubah, yang mana baginda Rasul alaihi salatu wassalam, beliau telah mensyariatkan untuk melaksanakan salat ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, maka dianjurkan untuk apa? Kita minta ampun, bertaubat, dan melaksanakan salat. Dalilnya adalah hadis an Asma ibn al-Hakam al-Fazari qal sami'tu Aliyan yaqul. Dari Asma ibn al-Hakam al-Fazari, beliau berkata, saya pernah mendengar Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inni rajulun atau inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima sya'an yanfa'ani bihi. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini adalah seorang laki-laki yang apabila
saya mendengar sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dari hadis tersebut dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Artinya bisa diamalkan, bisa mendapat banyak kebaikan, faedah. Wa idza haddatsani rajulun min ashabihi, dan apabila ada seorang di antara para sahabat menyampaikan hadis kepadaku, istahlaftuhu, maka saya minta dia bersumpah dulu. Benar kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ya. Faedah halafali, kalau dia bersumpah, demi Allah saya mendengarnya langsung dari beliau, sadaqtuhu, maka aku pun membenarkan ucapannya. Ya. Dan ini salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya as-sahabah kulluhum ujul, para sahabat semuanya adalah terpercaya. Ya. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang-orang yang jujur, ya, tidak berani berdusta atas nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu haddatsani Abu Bakrin, dan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan hadis kepadaku. Ya. Ini menunjukkan kedustaan orang-orang Syiah, Syani'ah, yang mana mereka mengadu domba seakan-akan Ali itu bermusuhan dengan Abu Bakar As-Siddiq, padahal tidak sama sekali. Ya. Ali menghormati Abu Bakar As-Siddiq, dia tahu bagaimana dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Ali sendiri menamakan di antara anak-anaknya ada yang namanya Umar, ya, ada juga Abu Bakar, ya. Ya. Wa sadaqa Abu Bakrin, dan Abu Bakar adalah benar. Qal, Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ma min rajulin yudnibu dhanban, tidaklah seorang pun dia melakukan suatu dosa, thumma yaqum, kemudian dia bangkit, fayatatahhar, kemudian dia bersuci, berwudu, thumma yusalli, kemudian dia pun salat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia pun beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosanya tersebut, illa ghafarallahu lah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Tsumma qara'a hadhihi ayat, kemudian baginda Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-135, yaitu ayat yang berbunyi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 135, ya. Ayat ini menunjukkan bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan suatu kekejian, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka dengan kemaksiatan, dengan dosa, zakarullah, mereka pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Menyebut nama Allah, ya, melaksanakan salat salah satunya. Fastaghfaru lidunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang sanggup untuk mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka tersebut, wa hum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya, mereka mengetahuinya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, salat taubat ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama,
ya. Namun ini adalah salah satu langkah dalam bertobat. Memang bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu keharusan dalam bertobat itu harus sholat, tidak Bapak Ibu sekalian. Ya. Syarat taubat itu ada 3 disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Syarat taubat atau langkah-langkah dalam bertobat ada 3. Yang pertama adalah an yuqli'a anil ma'siyah. Segera tinggalkan maksiat itu. Kalau masih berprofesi, masih bekerja, masih melakukan, segera tinggalkan. Segera resign, segera ganti. Ya. Makanya disebutkan walam yusirru ala ma, mereka tidak melanjutkan itu kemaksiatan. Sudah tahu itu haram, maka segera tinggalkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yandama 'alaiha, dia harus menyesalinya. Dia minta ampun, menyesali, ya, menangisi dosanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah, penyesalan adalah bagian utama dari taubat. Kalau tidak ada penyesalan, berarti belum bertaubat. Ya. Meskipun sudah pensiun, tapi masih saya dulu begini. Nah, berarti belum ada penyesalan, berarti belum taubat. Ya. Maka harus berhenti dan dia sesali. Kemudian step yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah an ya'zima an la yauda ilaiha abada. Dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya kembali selama-lamanya. Ya. Maka harus ada apa? Harus ada an-azmu, tekad. Ya, saya tidak akan kembali lagi. Ya. Dia takut dijatuhkan ke dalam neraka, maka dia tidak ingin mengulanginya kembali. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimun, ini ya syarat atau step ya bertobat jika dosa tersebut antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Antara kita dengan Allah. Kalau maksiat tersebut ada hubungannya dengan hak orang lain, ya misalnya kita menzalimi orang, kita menipu orang, kita ngutang nggak bayar, kita korupsi, ya, maka di situ ada apa? Ada hak orang lain. Maka ada syarat tambahan, syarat yang keempat, yaitu harus mengembalikan hak tersebut. Ya. Jadi harus menghalalkannya, baik itu dengan misalnya kita pernah memfitnah orang, menjatuhkan kehormatannya, maka harus kita minta maaf. Ya. Harus dikembalikan lagi kehormatannya. Kalau itu masalah ya harta, maka harta tersebut harus dikembalikan. Gak bisa misalnya kita sudah korupsi ya puluhan triliun misalnya, kemudian maksud saya kan sudah taubat, gitu. Saya sudah sholat barusan, ya uangnya tinggal saya nikmati, nggak bisa, ya harus dikembalikan. Karena nanti ya kalau kita korupsi uang negara, maka 200 ya lebih juta akan menuntut kita, Bapak Ibu sekalian, berat. Ya. Makanya akan banyak nanti orang yang bangkrut di akhirat, waliyadzubillah. Maka ya salah satu Bapak Ibu sekalian ini taubat yang nasuh, syaratnya 3 tersebut, ya, yaitu meninggalkannya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Maka tidak disyaratkan harus sholat, tidak. Namun sholat ya ini adalah salah satu pembuktian kesungguhan taubat kita. Ya, salah satu sarana ya wasilah untuk apa? Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk ke dalam kaidah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis
yang sahih atau sebelumnya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat ke-114. Ya. Di dalam surat Hud ayat 114 yaitu tentang apa? Kebaikan bisa menghapuskan kesalahan. Nah, salat taubat ini masuk ke dalam kaidah apa? Kebaikan bisa menghapuskan kesalahan. Ya. Yaitu di dalam surat Hud ayat ke-114 Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat di dua ujung siang, ya, wa zulafan minal lail, dan di dekatnya malam. Ya, maksudnya ada yang menafsirkan ini salat subuh, salat duhur, dan salat asar. Gitu. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikrul lidzakirin, dan itu adalah pengingat bagi orang-orang yang suka untuk mengingat. Ya. Maka ini kaidahnya bagus sekali. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Artinya ketika seseorang dia sudah taubat, ya, untuk mengakukan taubatnya itu apa? Dengan kebaikan-kebaikan, maka ini akan apa? Ya, meneguhkan kita, ya, agar apa? Benar-benar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mathalal ladzi ya'malu sayyi'at", sesungguhnya permisalan orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tsumma ya'malul hasanat, kemudian setelahnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, kama tali rajulin, seperti permisalan seorang, kanat alaihi dir'un dayyiqah, dia asalnya memakai baju besi yang sempit, ya, baju besi tapi sempit, Pak. Ya, besi itu kan namanya baju besi, Pak, ya. Jadi ya sangat menekan dia. Dia memakai baju besi tapi sempitan, ya. Qad khana qadhu, yang sudah mencekik dia. Ya. Jadi orang kalau bermaksiat itu apa? Kata Nabi SAW, seperti memakai baju besi dari kepala sampai kaki, dan itu kesempitan dia, mencekik dia. Tsumma amila hasanatan, kemudian dia pun berbuat amal saleh. Dia minta ampun, kemudian dia berbuat amal saleh, termasuk salat bagi muslim. Ya. Fanfakkat halqatan, maka melonggarlah sedikit, ya, satu bagian atau satu persendian. Summa amila hasanatan ukhra, kemudian dia pun melakukan kebaikan yang lain, ya. Fankaffat halqatan ukhra, maka melonggarlah bagian yang lain, ya. Terus begitu, ya, dia berbuat kebaikan, ya, longgar sampai akhirnya apa, sekalian? Hatta saqata ilal ardi, sampai baju besi itu kelontrang jatuh ke atas tanah. Artinya apa? Berarti sudah gugur dosa-dosanya. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ketika mungkin kita banyak dosa, ya, dulu misalnya, ya, sholatnya belang beton, ya, kemudian auratnya dipajang di mana-mana, ya, kemudian berbuat macam-macam, ya. Maka apa? Ya, seakan-akan dia itu memakai baju besi yang sempit, ya, yang mencekik dia. Maka ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal saleh, ya, datang ke pengajian, ya, istiqomah, ya, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, maka terlepaslah sedikit-sedikit, ya. Maka ini, ya,
salah satu gambaran bagaimana kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta", bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbihi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Kita berbuat dosa, Pak, langsung minta astagfirullah ya Allah. Tadi barusan. Ya. Apa misalnya? Ya, lihat sesuatu yang diharamkan misalnya. Ya, atau mengucapkan sesuatu yang diharamkan atau mendengar sesuatu yang diharamkan. Ya. Maka apa? Astagfirullah ya Allah. Ya. Ikuti dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Tadi bermaksiat dengan lisan, maka coba baca Quran. Ya. Bermaksiat dengan mata, baca Al-Quran. Ya. Setelah kita taubat istighfar, ya, ikuti dengan kebaikan. Wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejahatan, keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ini adalah sabab nuzul dari ayat tadi Pak, surat Hud ayat ke-119. Ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atin qublah, bahwasanya ada seorang sahabat, ya, dia mencium seorang perempuan yang haram, ya, yang tidak boleh dia cium begitu, ya. Anna rajulan asaba min imra'atin qublah, dia mencium, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, dikabarkan, ya Rasulullah, saya tadi, ya Allah, astagfirullah, saya mencium, ya Rasulullah, wanita yang tidak halal. Gitu. Ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi di dalam surat Hud, wa aqimis sholata tarafain nahar, dan dirikanlah salat di dua ujung siang, wa zulafan minal lail, dan di dekat dengan malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Faqala rajul, maka lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, alihada, wahai Rasulullah, apakah ini untuk saya khusus? Qal li jami'i ummati kullihim, tidak, ini untuk seluruh umatku semuanya. Ya. Maka termasuk untuk kita Bapak sekalian, kalau kita berbuat kemaksiatan, maka ya hendaknya kita ikuti dengan kebaikan. Ya. Termasuk salah satunya di dalam hadis tadi dituntunkan untuk sholat. Ya. Sholatnya sholat apa Pak Ustaz? Boleh sholat apa saja. Ya. Misalnya kita berbuat dosanya jam 9 pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka apa? Maka kita pun beristighfar minta ampun. Kemudian apa? Laksanakanlah sholat duha. Ya. Kemudian setelah sholat duha kita pun minta ampun kepada Allah, berdoa, yang akan diberikan taubat, akan diterima taubat kita. Ya. Maka itulah sholat taubatnya. Kalau misalnya kita di malam hari berbuat dosa di malam hari, ya, maka kita pun astagfirullah, kita ya menyesal, minta ampun. Ya, maka kita membangun di malam hari sholat tahajud, kemudian minta ampun. Sholat tahajud itulah sholat taubatnya. Ya, maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah apa? Ya, untuk ya motivasi bagi kita agar setiap kita berbuat dosa ikutilah dengan kebaikan. Salah satunya dengan sholat ini. Ya, maka ini bisa menjadi penghapus dan pengubur dosa-dosa kita. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, setelah sholat taubat, di sini beliau membawakan judul yang baru, yaitu Sholatu sunnatil jumu'ah, sholat sunnah Jum'ah. Ya. Yashtamilu hadzal fasal ala mas'alataini, yang mencakup dua masalah. Al-ula, permasalahan yang pertama adalah hal lil jum'ati sunnatun qabliyah, apakah sholat Jumat itu ada sunnah qabliyahnya atau tidak ada?
Ya. Jadi kalau bapak-bapak di masjid, ya kan, apakah ada qobliyah Jumat atau tidak ada? Ya. Asalnya permasalahan yang kedua, as-sunnatul ba'diyatul lil Jum'ah, yaitu pembahasan tentang sunnah ba'diyah yang setelah sholat Jumat. Wa ilaika bainuha, pembahasannya adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama tadi, halil Jum'ati sunnatul qabliyatun, apakah sebelum sholat Jumat itu ada sholat qabliyah atau tidak ada? Ya, kalau ada berapa rakaat? Ya. Di sini penulis berkata, lam yathbut li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun muhaddadatun, yaitu tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan bahwasanya ada sunnah qabliyah sebelum Jumat. Amal mutlaq tatawwu, adapun salat sunnah secara mutlak, ya, faqad warada ma yadullu alaihi, maka ada hadisnya, ya. Yaitu adalah hadis pertama dari sahabat Abu Hurairah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man iktasala, barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat, tsumma atal Jumat, kemudian dia berangkat menuju salat Jumat, fa shallama ma qaddara lahu, kemudian dia pun sampai di masjid sholat sebanyak apa yang Allah takdirkan. Misalnya datangnya jam 10, Pak. Maka dia pun sholat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, sholat 2 rakaat, terus sampai apa? Ya, sampai datangnya imam. Ya, sampai imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, dia pun berhenti. Ya. Fasal aku bilang sholat sebanyak apa yang Allah takdirkan, makanya tidak ada apa, tidak ada batasannya, ya. Summa ansata hatta yafrugha min khutbati, kemudian dia pun diam mendengarkan khatib sampai selesai dari khutbah. Summa yusalli ma'ah, kemudian dia pun sholat Jumat bersama imam. Ghufira lahu ma bainal jum'ati wal jum'atil ukhra, maka diampuni baginya dosa-dosa antara Jumat tersebut dengan Jumat setelahnya. Wa fadla salasati ayyam, ditambah plus 3 hari. Ya, jadi seminggu 7 hari plus ditambah 3 10 hari, Pak. Ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Wa min riwayatin an Abi Dawud, adapun di dalam sebuah riwayat di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa labisa min ahsani thiyabih, dia pakai pakaian terbaiknya, wa massa min tibin in kana indah, dan dia pun memakai wangian kalau dia memilikinya. Ya, ini sunnah-sunnah semua, Pak, ya. Mandi, ya, jangan lupa pada hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang terbaik, dan yang ketiga memakai wewangian, ya. Jadi pakai parfum, Pak, ya. Tsumma atal Jum'ata, kemudian dia pun berangkat menuju sholat Jumat. Falam yatafatta a'naqan nas, dan dia tidak melewati pundak-pundak manusia, ya. Jadi tidak datang terlambat kemudian merangsek ke depan melewati pundak-pundak orang, tidak, ya. Ada yang kosong langsung duduk, gitu. Ya. Nah, ya, ketika sholat Jumat itu langsung ke depan, Pak, ya. Cari soft terdepan, jangan di belakang, ya. Ya, kecuali kalau memang, ya, ada maslahatnya. Kalau tidak ada yang ke depan, ya. Dalam riwayat summa yadinu minal iman, dia mendekat, ya. Kalau ingin dapat keutamaan salat Jumat itu mendekat kepada imam, ya. Kemudian, ya, falam yatafattu anaqan nas, dia tidak
memotong pundak-pundak manusia. Tsumma sallama kataballahu lahu, kemudian dia salat sebanyak apa yang Allah tetapkan baginya. Ya. Jadi ya dia salat 2 rakaat ya. Masih belum berdiri, belum datang imam, terus 2 rakaat begitu. Sebanyak apa yang Allah ya catatkan baginya. Ya. Kemudian ya summa ansata, kemudian dia pun mendengarkan imam. Idza kharaja imamuhu, ketika imamnya sudah keluar untuk khutbah, hatta yafrugha min sholati, sampai selesai sholat Jumat bersama imam. Kanat kafaratan lima bainahuma wa bainal jum'ati allati qablaha, maka menjadi kafarah ya di antara keduanya dan di antara Jumat dengan Jumat sebelumnya. Qala wa yaqulu Abu Hurairah pun mengatakan wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah plus 3 hari. Wa yaqul innal hasanah bi asyri amsalihha, karena satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. Itu adalah banyak, itu adalah rumusnya. Makanya Jumat sampai Jumat plus 10 hari gitu. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah Pak qabliyah Jumat seperti itu Pak. Ya. Ada di antara para ulama yang menamainya adalah salat intidharul imam, salat menunggu imam. Ya. Jadi terus ya, selama imam belum berdiri terus saja sholat, silakan. Ya, capek Pak Ustaz ya, saya pengen membaca Quran, monggo silakan. Ini hukumnya bukan sesuatu yang wajib Pak. Ya, jadi begitu datang kita sholat tahiyatul masjid, boleh sholat 2 rakaat, gitu. Ya. Bahkan apa kata para ulama, ini termasuk di antara hal yang dikecualikan di waktu yang terlarang. Artinya ketika sudah zawal, ya kan, matahari tepat di atas kepala, ini termasuk apa? Waktu yang dilarang sholat. Ya. Tapi diperbolehkan, ya, karena memang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka boleh sholat terus. Ya, misalnya, kadang kan ada yang sudah masuk waktu duhur, ya, tapi karena di daerah perkantoran maka diakhirkan sholatnya. Ya. Harusnya misalnya sekarang duhurnya 11:15 misalnya. Tapi apa? Tetap nanti apa? Salat Jumatnya ya kadang setengah 12, kadang jam 12 kurang seperempat gitu. Ya. Maka pastikan melewati waktu yang terlarang, tapi tetap boleh sholat gitu. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dulu, di antara sahabat Ibnu Umar, beliau ya ketika datang ke masjid terus sholat sampai datangnya baginda Rasulullah naik mimbar. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah apa? Qabliyah zuhur atau qabliyah Jumat gitu ya. Atau ada yang menamai salat mutlak, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya. Ada yang berpendapat ini adalah salat menunggu khutbah atau menunggu imam, ya. Kemudian dan ini termasuk sunnah yang jarang yang kita dapati. Alhamdulillah setelah didawahkan oleh ya para ulama kita, ya, maka sekarang orang-orang mulai mengetahui. Gitu. Dulunya jarang sekali, bahkan sesuatu yang tidak dikenal. Ya. Kemudian Syekh Albani menjelaskannya, beliau mengeluarkan hadisnya, ya, maka semakin banyak dikenal, alhamdulillah. Kemudian as-sunnatul ba'diyah lil Jum'ah, adapun sunnah setelah ba'diyah Jumat, sabaq hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa fihi rak'ataini ba'dal Jum'ati fi baitihi. Dulu sudah pernah kita baca hadisnya, hadis dari sahabat Ibnu Umar, ya, yaitu beliau menghafal 10 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah, di antaranya adalah warak'ataini ba'dal Jum'ah fi baitihi. Beliau salat 2 rakaat setelah Jumat di rumah beliau. Ya. Begitu pula di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah
apabila kalian sudah selesai sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, maka hendaknya silahkan dia sholat setelahnya 4 rakaat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kalau kalian sudah selesai sholat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an. Ya, hendaknya dia sholat setelah Jumat 4 rakaat. Ya. Akhrajahu Muslim, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Ini juga termasuk ya minas sunanil mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Banyak orang yang nggak ngerti. Ya. Kemudian ketika para ulama kita, ya khususnya Syekh Albani, beliau ya menulis hadis-hadis, mengeluarkan hadis-hadis, subhanallah, akhirnya tersebar. Ya, akhirnya orang sekarang mulai ngeh begitu. Oh ada. Ya. Kemudian wa fi riwayatillah, di dalam riwayat lain juga miliknya Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an." Barang siapa di antara kalian yang akan sholat setelah Jumat, maka hendaknya dia sholat 4 rakaat. Ya. Berarti setelah sholat Jumat boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Ya. Memang ada yang memperinci, ya. Kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Ya. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun yang lebih umum bahwasanya boleh saja setelah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat, dua-duanya adalah boleh. Ya. Di sini penulis mengatakan, qultu, saya mengatakan, wal haditsani yadullani ala masyru'iyatis shalah raka'ataini aw arba raka'atin ba'dal Jum'ah. 2 hadis ini Bapak Ibu sekalian, ya hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah ini, ya. 2 hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat baik itu 2 rakaat boleh setelah Jumat atau 4 rakaat setelah Jumat. Ya. Aidzalika fi'lul muslim, ya. Jaz, maka itu adalah ya boleh dilakukan oleh seorang muslim. Wal afdal, yang lebih utama, salatu arba'i raka'atin ba'dal Jum'ah, tentu saja yang 4 rakaat. Yang lebih banyak maka lebih banyak pahalanya, ya. Lima fi hadis Abi Hurairah minat tansisil qauli 'alaiha. Karena hadisnya Abu Hurairah itu adalah tansis, ya. Artinya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Beda dengan hadis Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya. Adapun ini tansis, ya, beliau sendiri yang memerintahkan, menganjurkan fal yusolli, ya. Maka lebih utama kata penulis di sini. Wa hadis sunnah, dan sunnah ini sawa'un shalah raka'atan am arba'an, baik dia salatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, al afdal salatuha fil baiti mutlaqan duna tafsilin fiha, ya. Yang lebih utama dilakukan di mana? Di masjid atau di rumah? Maka yang lebih utama adalah di rumah, ya. Secara mutlak duna tafsilin fiha, tanpa ditafsir. Kalau di rumah 2 rakaat saja, kalau di masjid 4 ini, ya, menurut penulis adalah kurang tepat. Ya, dan itu betul, ya. Maka di rumah boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, di masjid pun boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, ya. Kalau di masjid misalnya, mana yang lebih utama 2 atau 4? 4. Ya. Mana yang lebih utama, di masjid apa di rumah? Tentu saja lebih baik di rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus sholatir rajul fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang lelaki adalah di mana, Pak? Di rumahnya, Pak. Ya. Fi baitihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik salatnya lelaki adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Ya. Kalau fardu ya di masjid, ya. Tapi kalau sunnah, sholat sunnah, maka lebih utama di rumah, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholatnya seseorang di rumahnya tidak dilihat orang, itu sebanding dengan pahala sholat fardu, gitu. Ya. Dan juga sholat kita di rumah fungsinya apa? Biar rumah kita tidak jadi rumah angker. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum
kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya, jadikanlah bagian dari sholat kalian di rumah kalian. Maksudnya sholat sunnah. Ya, kalau bisa. Ya, apa berarti? Nggak boleh berarti sholat ba'diyah di masjid? Boleh. Ya, sholat qobliyah ba'diyah di masjid boleh, silakan. Ya, tapi yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya adalah di rumah. Ya, tapi Pak Ustadz, saya kalau di rumah itu nanti lupa, ya, nanti batal, nanti akhirnya mengganggu, ya sudah, nggak apa-apa, di masjid silakan, Pak. Ya, tapi jangan sampai nggak pernah sholat sunnah di rumah. Itu, ya, sholat, ya, mau, ya, sholat apa, sholat duha, misalnya sholat tahajud, atau kita wudhu, kemudian sholat setelah wudhu, silakan. Ya, jangan sampai rumah kita seperti apa, Pak? Seperti kuburan. Ya, karena kita dilarang sholat di kuburan, nggak boleh sholat di kuburan. Kata Nabi, la tusallu ilal maqabir, janganlah sekalian sholat menghadap kuburan. Nabi SAW juga pernah bersabda, al-ardu kulluha masjid, bumi seluruhnya ini adalah masjid, boleh dipakai sholat, illa kecuali ada dua tempat nggak boleh dipakai sholat. Ya, al-hammam wal maqbarah, kamar mandi dan kuburan. Makanya dipisah kuburan dengan masjid itu apa? Dipisah, dijauhkan, harus ada pembatas yang jelas. Ya, bukan malah apa? Disatukan. Nanti kalau saya meninggal, tolong kuburan saya taruh di depan imam sujud, nggak boleh aja. Ya, karena tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Ya, maka apa? Ya, dipisah. Makanya kita kamar mandi di luar begitu. Ya, bukan di dalam. Ya, sini dibikin kamar mandi misalnya. Ya, jangan. Ya, dipisahkan. Makanya kalau kita ke Masjidil Haram misalnya, kamar mandinya itu ya harus keluar dulu. Ya, ada dipisahkan. Ya, maka ini baru sekalian, ya, sholat sebelum Jumat, ya, adalah secara mutlak. Mulai kita datang boleh terus sholat sampai imam berdiri. Gitu. Ya, bolehkah kita istirahat dulu, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Ya, kita sholat terus. Ya, namanya mungkin capek ya, sholat terus. Ya, istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Boleh, silakan. Ya. Kemudian kalau ba'diyahnya adalah bisa 2, bisa 4 rakaat. Ya. 4 rakaatnya bagaimana, Pak Ustadz? Ya, boleh 2, boleh langsung 4. Ya, dulu sudah pernah kita bahas, ya kan, tentang sholat qobliyah asar, ya, juga sholat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur 4 rakaat, ya, itu bisa 2, bisa langsung 4 satu kali salam. Nah, 4 ini Pak Ustadz, apakah pakai tahiyat atau tidak? Maksudnya tahiyat awal atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat nggak pakai tahiyat, ya, satu kali tahiyat di akhir saja dan salam. Ada yang berpendapat pakai 2 tahiyat, dan ini yang lebih rajih. Ya, itu apa? Dengan tahiyat awal, tahiyat kemudian tidak apa-apa. Ya, sebagaimana disebutkan dulu dalam hadis tentang sholat qobliyah asar. Ya. Kemudian Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini penulis membahas tentang sholat tasbih, sholat tasbih. Nah, mungkin pernah ada yang mendengar atau mengamalkannya, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang sholat tasbih ini. Karena apa? Dalilnya diperselisihkan tentang kesahihannya. Apakah dia sahih atau tidak? Ya. Di sini penulis beliau menghukumi hadis ini hukumnya hasanun li ghairihi. Jadi aslinya itu lemah, tapi naik ke hasan karena ada penguatnya. Ya. Berkata penulis di sini, minas shalawatil masyru'ah salatut tasbih, di antara salat-salat yang disyariatkan adalah salat tasbih. Wahya at-taliyatu fi hadmin atau fi hadits Ibnu Abbas, dan dalilnya adalah hadis berikut ini, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, termasuk dijelaskan sifat salatnya seperti apa sih, cara melaksanakan salat tasbih ini. Ya. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada paman beliau yaitu Al Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, bapaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al Abbas, paman beliau, "Ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala utika, maukah aku yang memberimu sesuatu? Ala ahbuka, ya, bolehkah saya memberikan sesuatu kepadamu? Ala af'alu bika, bolehkah saya melakukan sesuatu untukmu? Asrul hisalin, ada 10 ya keutamaan. Idza anta fa'alta dzalika, kalau kamu melakukannya, ghafarallahu laka, dan maka Allah akan mengampuni dosamu. Awwalahu wa akhirah, baik dosa yang terdahulu maupun yang terakhir. Qadimahu wa hadithah, baik yang dulu maupun yang sekarang. Khata'ahu andah, baik dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Saghirahu wa kabirah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sirrahu wa alaniyatan, baik dosa yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Asyur kisah 10 ya, 10 hal, yaitu antusalliya arba'a raka'atin, dengan cara kamu sholat 4 rakaat. Ya, berapa rakaat Pak? 4 rakaat. Takra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa surah. Setiap rakaatnya kamu baca surat Al-Fatihah kemudian surat. Surat apa saja silakan. Mau Al-Baqarah, mau Al-Imran, ya. Ya, silakan Pak. Wah, Anissa luar biasa. Ya, saya angkat tangan Pak. Ya. Kemudian apa Pak? Ya. Al-Kitab, Fatihah kita baca surat Al-Fatihah kemudian surat, ya. Fa idza faragta minal qiraah, kalau kamu sudah selesai membaca Al-Fatihah, surat sudah beres, fi awwali rak'atin wa anta qa'imun, rakaat pertama nih Pak, kita sedang berdiri, selesai dari apa? Baca Al-Fatihah, baca surat, qulta, maka kamu pun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, ya, 15 kali. Subhanallah walhamdulillah akbar, subhanallah walhamdulillah akbar, 15 kali Pak, ya. Sumatera kau, kemudian setelah itu kamu sujud, Allahu akbar. Fataquluha wa anta raqi'un 'ashran, kemudian kamu pun membaca, ya, setelah ruku, ya, membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali 10. Ya, berarti itu Pak. 15 tambah 10 25 Pak. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku, bangkit dari ruku, ya. Fataqulu 10, juga membaca 10. Ya, sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10. Berapa jadi Pak? 35. Ya, karena sudah ya break ya. Kita lanjutkan setelah break ya Pak ya. Insyaallah setelah ada naskah yang dilancarkan. Allahu Akbar, Allah
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah berdiri ya 15, 20, 10, 25, berdiri tidak 10 lagi 35. Kemudian sujud, Pak. Ya. Summa tahwi sajidan, kemudian engkau wahai Abbas kemudian bersujud. Fataqulu wa anta sajidun ashran, maka kamu pun mengucapkannya ketika engkau sedang sujud sebanyak 10 kali. Ya, sujud pertama berarti 45. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, kemudian bangkit dari sujud. Fataqulu wa ashran, kamu membacanya 10. Ya, itu berapa? 55. Ya. Summa tasjudu fataquluha ashran, kemudian sujud ucapkan lagi 10. Berapa? 65. Ya. Summa tarfa'u ra'saka fataquluha ashran, kemudian kamu bangkit ya mengangkat kepalamu. Fataquluha ashran, kemudian kamu membacanya 10 kali. Ya. Nah, bangkit ini ya di antara para ulama menyebutkan duduk sebelum berdiri. Ada yang pendapat setelah berdiri baru sebelum Al-Fatihah membaca 10. Ya. Fadzalika khamsan aw khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin, maka itu adalah 75 kali dalam setiap rakaat. Ya. 15 10 10 10 gitu Pak. Satu rakaat sebanyak berapa? Sebanyak 75 kali. Ya. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin, engkau melakukannya dalam 4 rakaat. Idza stata'ta an tusalliha kulla yawmin marrah, kalau kamu bisa melaksanakannya setiap hari 1 kali, faf'al, maka lakukanlah. Fa in lam taf'al, kalau kamu tidak sanggup, fa fi kulli jum'atin marrah, maka setiap Jumat 1 kali, dan 1 pekan sekali. Fa in lam taf'al, kalau setiap pekan 1 kali enggak bisa, fa fi kulli syahrin marrah, maka setiap 1 bulan 1 kali. Fa in lam taf'al, kalau tidak bisa melakukannya, fa fi kulli sanatin marrah, setiap 1 tahun 1 kali. Fa in lam taf'al, kalau kamu tidak bisa, fa fi umurika marrah, maka seumur hidupmu 1 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah di dalam sunan mereka. Ya. Di sini penulis mengatakan hukum hadis ini adalah haditsun hasanun li ghairihi. Hadis ini adalah hasan li ghairihi karena sebab hadis lainnya, karena penguat. Ya. Jadi hadis yang lemah saling menguatkan gitu. Ya. Namun sejatinya hadis ini memang lemah. Ya, makanya terjadi khilaf di antara para ulama. Namun sini beliau menyebutkan waqad qawwa hadzal haditsa jam'un min ahli ilm, dan ya sekumpulan di antara para ulama kita telah menguatkan hadis ini. Di
Di antara para ulama kita yang menguatkan hadis ini boleh diamalkan, yaitu di antaranya adalah Imam Abu Bakar Al-Ajuri, ya, Sahibus Syariah yang menulis kitab Asy-Syariah. Wa Abul Hasan Al-Maqdisi wal Baihaqi, ya, Imam Al-Baihaqi. Wa min qablihim, bahkan sebelum mereka di antara para salaf dahulu, di antara para tabi'in atau tabi'in, di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak menguatkan hadis ini. Begitu pula Ibnu Sakan, begitu pula Imam Nawawi, begitu pula Imam As-Subki, At-Taj As-Subki, begitu pula Imam Al-Bulqaini, Nasruddin Ad-Dimashqi, begitu pula Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menguatkan hadis ini. Imam Suyuti, Al-Imam Al-Aqnawi, As-Sindi, As-Zubaidi, Al-Mubarakfuri, ya, Sahibut Tuhfah, Tuhfatul Ahwadi, syarahnya Sunan At-Tirmidzi. Begitu pula Al-Mubarakfuri Syarhul Mir'atul Masabih, ya. Begitu pula Al-Alamah Ahmad Syakir yang belakangan, ya, Ahmad Syakir. Begitu pula Al-Imam Al-Albani, ya, mereka semua menguatkan hadis-hadis ini, ya. Oleh karena sini penulis mencantumkannya dan beliau berpendapat boleh mengamalkan hadis tersebut wallahu ta'ala, ya. Insyaallah nanti faedah-faedah di sini ada banyak dari salat tasbih ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Selanjutnya mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak sekalian yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, mudah-mudahan kami bisa menjawabnya semampu ilmu kami wallahu ta'ala. Silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu mic-nya ada di bawah TV. Dari bapak-bapak silakan jika ada. Silakan Mas. Tapi tidak ada sholat. Kami akan sholat dua. Ya. Bagaimana kalau kita meniatkan sholat duha, ya, maka boleh-boleh saja. Ya, ketika misalnya kita datang jam 9 di masjid atau jam 10, ya, maka kemudian kita pun sholat duha, maka boleh-boleh saja, ya. Tapi ketika sudah zawal tidak boleh sholat duha, atau setelahnya tidak boleh kita niatkan sholat duha karena memang sudah di luar waktunya. Wallahu ta'ala, ya. Ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu sekalian? Jika memang ada silakan. Silakan Bapak. Sholat tasbih tadi 4 rakaat, 2 salam atau 1 salam. Ya, sholat tasbih tadi apakah dua salam ataukah 1 kali salam? Dohirnya 1 salam. Ya, dohir hadis ini adalah 1 kali salam. Ya, Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari sekalian? Silakan Mas. Perihal persoalan salat taubatnya sholat itu, Ustaz, apakah jika dikerjakan setelah sholat asar itu boleh atau tidak? Ya, apakah boleh sholat taubat itu dikerjakan setelah sholat asar? Ya, artinya bukankah setelah sholat asar itu tidak boleh sholat, dilarang sholat? Maka memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah di waktu-waktu terlarang boleh kita melaksanakan sholat? Ada yang berpendapat tidak boleh, ya, secara mutlak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwasannya boleh, ya, apabila sholat itu ada dawatul asbab, sholat itu memiliki sebab, ya. Jadi meskipun dia di waktu terlarang, maka tapi sebabnya ada, maka boleh, ya. Misalnya kita masuk masjid setelah asar, ya, masuk masjid kan sebab untuk melaksanakan sholat apa? Tahiyatul masjid, ya. Maka boleh meskipun setelah asar kita sholat tahiyatul masjid, ya. Di antara dalilnya apa yang dipakai oleh jumhur, ya, kok boleh, ya, di waktu terlarang kita sholat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukannya. Beliau pernah, ya, suatu sore setelah sholat asar masuk ke rumahnya Ummu Salamah, langsung sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Maka Ummu Salamah pun bingung loh, ya, ini sholat apa?
Beliau pun mengutus pembantunya, ya, tolong tanyakan sholat apa ini. Ditanyakanlah. Maka selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tadi setelah sholat duhur datang orang-orang, ya, ingin belajar. Maka beliau pun mengajarkan, nggak sempat ba'diyah duhur. Maka inilah 2 rakaat ini pengganti sholat duhur tadi. Itu, ya. Artinya apa? Artinya ini sholat ba'diyah duhur ini diqodok di waktu terlarang, betul? Ya. Padahal dia sholat sunnah apa sholat wajib? Sholat sunnah kan? Ya, sholat sunnah dan dia di luar waktunya. Harusnya tadi setelah duhur kan? Ini dilaksanakan setelah asar di luar waktunya. Kok boleh? Ya, maka kalau sholat sunnah, ya, di luar waktunya saja boleh, apalagi sholat sunnah yang itu waktunya, gitu. Paham ya? Jadi pakai kias aulawi. Kalau sholat sunnah yang dia harusnya tadi setelah duhur saja boleh, setelah asar di waktu terlarang. Apalagi misalnya tahiyatul masjid yang itu waktunya, bukan qadha, ya, memang itu waktunya, maka lebih boleh lagi. Itu. Ini dalilnya jumhur, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang tulus dalam bertobat, diterima tobatnya, diampuni dosanya, dan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan maka datang dari kami dan dari syaitan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.